Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ويا رب إبراهيم ويا رب محمد عليه وعليهم الصلاة والسلام ألزمنا الفهم وارزقنا العلم والحكمة والعقل برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلوبنا بحق سيدنا محمد. Amma ba'd, segenap para jamaah mustami'in dan mustami'at, para pendengar baik yang di radio MTA frekuensi 14183.0 maupun yang berada di Zoom meeting. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, senantiasa di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan di hari Jumat pagi ini kembali kita bertemu di dalam kajian pembelajaran ilmu tajwid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemudahan-kemudahan juga di dalam kita mempelajari bacaan Al-Qur'anul Karim dengan bacaan yang baik dan benar sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk membaca Al-Qur'an dengan bacaan yang tartil. Dan ini merupakan perintah buat kita semua kaum muslimin dan muslimat agar kita bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Maka dari itulah tuntunan-tuntunan dari berbagai macam pembelajaran ilmu tajwid itu tersusun dengan rapih agar kita ini membaca Al-Qur'an jangan asal sekedar baca, apalagi asal baca, sehingga menyebabkan yang dikhawatirkan kesalahan di dalam bacaan dan menyebabkan juga kesalahan pada makna arti yang sesungguhnya. Terlebih ketika kita membaca Al-Qur'an dengan asal-asalan, mungkin ada yang mendengar dari keturunan-keturunan kita atau orang-orang yang di belakang kita dengan bacaan-bacaan yang kurang tepat bahkan mungkin salah. Ini menyebabkan terekam oleh mereka dan bisa jadi mengikuti, apalagi ketika dia menjadi pemimpin ya. Maka dari itulah kekurangan atau kesalahan itu akan terus terjadi bila tidak adanya perbaikan-perbaikan yang terus digalakan agar bacaan Al-Qur'an itu menjadi baik dan benar. Nah, yang sekarang digalakan vaksin ya, sebagaimana juga itu ya perlu kita galakan agar bacaan-bacaan Al-Qur'an umat Islam itu benar, baik.
Yang sangat disayangkan juga banyak orang Islam yang belum bisa membaca Al-Quran. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan-kemudahan urusan-urusan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Para jamaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan yang lalu ya kita sudah mempelajari bahasan tentang baik mad silah, baik yang sugro ataupun yang subkubro, baik silah qasirah ataupun tawilah. Dan bahasan yang kemarin kita mempelajari tentang mad tamkin ya. Mad tamkin. Nah, pada kesempatan ini kita akan coba praktek ya. Kita coba praktek untuk bahasan pada mad silah qasirah ataupun mad silah tawilah yang seiring hampir sama di dalam praktek bacaan pada silah kubro atau silah tawilah dengan bacaan mad jaiz munfasil. Nah, ini yang perlu dibiasakan karena kita mengikuti dalam bacaan qiraah Imam Asim riwayat Hafs dan toriknya ini adalah merupakan torik asy-Syatibiyah, maka dibiasakan dengan bacaan pada toriknya ya. Kita tidak keluar pada jalur torik yang lain. Ini agar juga menjadi pembiasaan buat kita semua, apalagi pemimpin-pemimpin yang biasa memimpin dalam bacaan-bacaan Al-Quranul Karim. Kita bisa ambil praktek contoh di dalam surah Yasin ayat yang ke-82 dan 83. Ya, silakan dibuka surah Yasinnya. Ayat 82 atau kita baca dari 81 ya. 81, 82 dan 83. Silakan dipersiapkan. Kalau saya bisa share ya, yang di Zoom meeting saya coba share bacaannya. Baik, sudah dibuka yang di radio Mushaf Al-Qurannya surah Yasin ayat 81, 82 dan 83. Baik, silakan disimak terlebih dahulu. Saya akan coba membacakan di surah Yasin yang sering kita baca ini, yang sering kita baca, bahkan mungkin yang jadi rutinan malam Jumatan ya. Ini surah yang seiring terbaca dalam bacaan. Silakan disimak terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Nah, baik, di ayat 81 kita akan fokus dengan bacaan yang dibaca panjang
pada mad jaiz munfasil atau yang seiring dengan sama bacaannya yang kita pelajari juga pada pertemuan yang lalu, marsilah tawilah ya. Pada ayat 81 pada bacaan ala ay. Nah, di sini kadang-kadang kita bacanya hanya 2 harokat saja. Iya, mungkin mau cepat ya, mungkin mau cepat. Biqadirin ala ay yakhluqa. Biqadirin ala ay yakhluqa. Ya, gitu. Nah, ini hukumnya apa? Pada ala dan an, ini hukumnya disebut mad jaiz munfasil. Memang katanya jaiz, boleh. Boleh maksudnya apa? Ada yang membaca memang dengan 2 harokat gitu. Tapi itu pada jalur thorik yang lain ya. Nah, kita yang membaca dengan thorik asyatibiyah, maka dia tidak kurang dari 4 harokat atau maksimal dibaca dengan 5 harokat. Maka kita membiasakan pada bacaan ini ya, pada bacaan ini nih di alanya, maka lanya itu dibaca dengan kategori pada bacaan syatibi maka dibaca dengan 4 harokat ya. Maka dibaca dengan 4 harokat. Maka kita baca dengan 4 harokat, bukan dua harokat. Pada bacaan biqadirin ala ay yakhluqa mithlahum, atau misalkan kita lihat pada kategorinya dengan jentikan tangan, karena bacaan yang kita baca durasi temponya itu tempo yang tidak terlalu cepat ya, maka gerakan tangan juga sama dengan 1, 2, 3, 4. Ala a, ala a, nah, gitu. Maka itu perlu dibiasakan, jangan hanya dibaca dengan 2 saja. Biqadirin ala ayyakhluqa. Ya. Memang tidak mengubah kepada makna artinya, tetapi dalam sisi bacaan pada jalur-jalur yang memang dipelajari dan kita ikuti, itu bisa dikategorikan menyalahi kaidahnya dalam cara baca. Maka cara baca yang benar itu perlu juga kita coba terapkan agar ini menjadi kebiasaan buat kita dan nanti orang yang mendengarkan apalagi yang diajarkan. Ya, seperti itu. Maka terbaca pada kata ala ini biasakan dengan 4 harokat. Biqadirin ala ay. Nah, begitu pada ay yakhluqa idgham bi gunnah ya, di sini dibacanya juga dengan ada dengung yang ditahan. Berapa lama? 1,5 alif atau 3 harokat ya. Ala ay. Namanya idgham bi gunnah, berarti masuknya bunyi nun ke huruf ya dengan dengung. Nah, dengung itu suaranya ada di hidung. Ada di hidung. Jadi kayak kita ngomong kayak orang bindeng. Ai, bukan ai ya, tapi ai, suara kayak orang pilek itu ya. Itu namanya idgham bi gunnah. Ala ay yakhluqa mithlahum, ya seperti itu. Nah, itu pada ayat yang ke-81 yang ingin kita coba terapkan pada panjang bacaan yang di atas 2 ya, hitungan 4 harokat, dan kita coba terapkan dengan 4 harokat bacaannya. Nah, selanjutnya pada ayat yang ke-82, nah di sini nih, ini yang kadang-kadang menjadi suatu bacaan yang asal jalan ya. Apalagi di sini pertama pada kata innama. Nah, temu lagi mad ketemu hamzah dalam 2 kata, disebutnya mad jaiz
munfasil, sama seperti ala ayyakhluqa pada ayat 81 tadi. Ya. Begitupun pada amruhu idza. Nah, di sini ada mad juga. Ya, namanya apa nih? Mad silah tawilah. Nah, kadar bacaan panjangnya sama ada tuh. Sama bacaannya dengan mad jaiz munfasil. Jadi hitungannya berapa? Kalau mad jaiznya 4, silah 4 gitu ya. Di silah tawilah yang kita baca di sini 4 juga. Di sini 4 harokat. Amruhu idza juga 4 harokat. Nah, ketemu idza lagi dengan aroda. Idza aroda. Ya, mad ketemu hamzah lagi, za dan aroda. Maka di sini pun dibaca za-nya itu juga dengan 4 harokat. Jadi ada 3 bacaan yang berturut-turut itu dibaca dengan panjang kadar 4 harokat. Gimana bacanya? Innama amruhu idza arada. Ya, seperti itu, ya. Innama amruhu idza arada syai'a. Ya. Kadang kan kalau kita dengar karena mungkin pengennya rada cepat, ya, baca gini. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Pernah dengar begitu? Iya, Tan. Pernah, Tan? Sering. Sering juga, Pak. Iya, kebanyakan begitu ya. Kebanyakan Iya. begitu, kebanyakan. Maka dari itulah cara baca yang seperti itu hendaknya diperbaiki pelan-pelan. Apakah salah dan merubah kepada mana arti? Kalau memang makhrajnya betul, hanya kategori panjangnya yang diterapkan seperti tadi memang tidak mengubah kepada makna arti. Tapi kategori bacaan yang kita baca seperti tadi, bacaan dengan innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun, ya. Itu bacaan kategori namanya bisa baca dan lancar baca namanya. Bisa baca dan lancar bacanya. Tapi belum kategori tartil bacaannya. Belum tartil gitu. Maka pembiasaan yang seperti itu diusahakan untuk bisa diperbaiki. Baik kalangan kita yang baru belajar maupun dari kalangan-kalangan pemimpin-pemimpinnya, baik ustadznya yang memimpin bacaan-bacaan tersebut, agar bacaannya yang terdengar di masyarakat ataupun dari murid-muridnya yang mendengar, ini bacaannya sudah bisa berubah sedikit demi sedikit agar menjadi lebih baik bacaannya. Dan itu akan terus berlangsung kepada generasi-generasi selanjutnya yang mendengar, yang belajar, yang mengikuti, dan itu menjadi pembiasaan agar bacaan yang kita baca bacaan yang baik, ya. Baik. Nah, jadi bacaan pada kata innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu. Nah, di hu di sini ketemu lagi nih bahasan yang sudah kita bahas kemarin, disebutnya mad silah qasirah, ya. Ada hu, ada hak dhamir. Di sini hu-nya dibaca panjang berapa? 2 harokat. Tapi kalau yang di sini ada hu juga, tapi karena ketemu hamzah maka berubahlah dia statusnya, ya. Berubah lagi statusnya, bukan lagi dibaca 2 tapi dibaca dengan 4 harokat. Di sini sama-sama ada hu, di sini juga ada hu. Cuman kalau di sini nggak ketemu dengan hamzah koto, ya. Di sini ketemu dengan hamzah. Maka itu yang menyebabkan bacaannya berubah jadinya. Yang di sini 2 harokat, yang di sini 4 harokat. Ya, ini bukan nyorot-nyorot ya, enggak. Cuma mempertegas saja. Baik. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa kita coba nanti praktekkan. Ya.
Saya ulang lagi. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Baik. Di ayat yang ke-83 ya. Fasubhanalladzi biyadihi. Nah, di sini ada kata hi juga sama. Ya, hi-nya ini matsilah qasirah. Matsilah qasirah. Ada hi ya. Kalau di mushaf standar Indonesia biasanya tandanya tegak ke bawah. Ya, betul nggak? Tegak ke bawah di situ. Ya, kalau yang di mushaf standar Madinah itu ada bunyi hi, ada ya kecil di sebelahnya. Itu nanti kita pelajari perbedaan-perbedaan pada penulisan mushaf standar Indonesia dan mushaf standar Madinah. MSI dan MSM ya. Mushaf standar Indonesia dan mushaf standar Madinah. Dan memang kalau mengikuti Rosem, semua ngikut Rosem ya, Rosem Utsmani pada zaman dahulu penulisannya. Baik, saya ulang sekali lagi. Pada kata hi-nya hanya dibaca 2 harokat. Apa hukumnya di sini? Nama hukumnya marsilah qasirah. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Nah, ada hi di sini. Ya, ini hi juga. Kenapa nggak dibaca panjang? Ya, kemarin sudah kita pelajari syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya dia dibaca panjang dan dia tidak dibaca panjang. Nah, pada kata hi yang ini wa ilaihi itu dibaca pendek ya. Wa ilaihi turja'un. Baik ya. Sekarang kita coba praktek bacaan. Silakan yang mau baca yang di radio dulu, silakan. Ya, silakan Ibu Hajah Dakhoyah yang punya akses untuk link Zoom-nya. Pak Ketua silakan dipencet mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gantian ya Ustaz ya. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Terima kasih Pak Ustaz, dikoreksi. Iya. Sudah hampir bagus bacaannya. Tinggal kestabilannya saja pada kadar ukuran 4 harokatnya. Ya. Jadi pada kata innama amruhu idza, di situ kestabilan pada panjang 4 harokatnya. Karena sama-sama 4. Jangan satu jadi 6, satu jadi 4 gitu ya. Yang satu innama amruhu idza, gitu ya. Berarti nggak stabil itu. 1, 4, 5, kadang 2. Nah gitu. Atau kadang-kadang yang nggak kestabilannya pada bacaan seperti surah Al-Kafirun ya. Seperti surah Al-Kafirun, itu kan tiap-tiap hampir keseluruhan awal-awal ayat selain ayat terakhir itu
Ada bacaan yang bacaannya mad jaiz munfasil yang sering kita latih itu agar pembiasaan itu menjadi pembiasaan yang baik. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu. Nah, itu membiasakan kepada bacaan panjang 4 harokat. Distabilkan. Jangan kadang-kadang 4, kadang-kadang 2, semuanya dia aja. Gitu ya. Qul ya ayyuhal kafirun. 4 harokat misalkan. Ayat yang kedua cuma 2. La a'budu ma ta'budun. Nah, gitu. Padahal hukumnya sama, kadar panjangnya sama, kenapa dibedakan? Ya, takutnya ada yang iri hati. Hari hati kena hak cipta akhirnya. Di demo dah. Baik, ya, itu kalau hukum dunia ya, hukum dunia. Tapi kalau hukum bacaan ya paling tidak diterapkan dengan bacaan yang baik, kembali kepada konsekuensinya tadi, agar kita yang membaca menjadi biasa dengan bacaan yang baik. Bila kita memperdengarkan kepada orang lain bisa mendengar bacaan juga dengan baik. Syukur-syukur bisa mencontoh dengan bacaan yang baik. Syukur-syukur orang yang mendengar juga mau belajar gitu. Mau belajar merubah bacaan yang mungkin dulu kurang baik ya menjadi lebih baik. Yang sudah baik terus dilatih lisannya, bacaannya ya untuk bisa terus konsisten, komitmen dalam bacaan yang tartil yang baik insya Allah. Begitu, bagus kali dibiasakan seperti itu. Ibu Haja Dakhayah. Ya, terima kasih Pak Ustadz atas koreksinya. Makasih ya. Lebih bagus para amin ya rabbal alamin. Iya, untuk bacaan yang lain mungkin tidak selalu saya fokuskan dulu karena memang kadarnya yang kita tekankan di sini pada bacaan panjang 4 harokat ya. Karena kalau menyusuri kepada bacaan yang satu-satu makhrajnya, sifatnya ya, maka itu akan membutuhkan penjelasan yang panjang dan cuma satu orang doang yang nanti yang baca ya. Kita berikan kesempatan kepada yang lain, silakan yang lain mungkin. Assalamualaikum. Siapa dulu nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada 2 yang masuk ini, yang di Zoom sama yang di radio. Nah, siapa nih? Bang Yadi ya? Ya, silakan yang di radio dulu. Abang Yadi, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Tolong dikorupsi Ustaz, terima kasih banyak. Iya, sudah hampir bagus bacaannya. Jadi kalau yang dikategorikan tadi bacaan panjangnya pada kata ala, innama, amruhu, idza, ya hampir stabil bacaannya. Hanya saja satu sisi yang menjadi kebiasaan kita yang kadang-kadang rada teledor adalah menahan gunnah. Menahan gunnah. Pada ayat yang ke-81 seperti bacaan setelah ala ai, nah di situ ya, karena lanya udah panjang ketemu ai akhirnya buru-buru biqadirin ala ay yakhluqa, nah gitu selesai ada tahanan ya, ay yakhluqa mithlahum ya. Selebihnya Ren sudah bagus seperti ayat yang ke-82 seperti bacaan ayyaqula. Terus pada bacaan ikhfa juga sama, ada dengung yang ditahan kun fayakun. Pada ayat yang ke-83 juga ada bacaan pada kata syai'in wa
ilaihi. Nah, di situ juga ditahan dengungnya yang disamakan. Samakan sajalah dulu ya, walaupun nanti pada tingkatan-tingkatan gunah ada tersendiri. Tapi kita belajar pertama ya disamakan dulu dah, menahan gunahnya itu dulu, menahan gunahnya. Baik seperti itu Abang Yadi.